Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dari kelas 12 MIA Al-Biruni. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sel volta. Jadi sel volta ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Kedua ilmuwan yang menemukan terbentuknya arus listrik dari reaksi redoks, di mana alatnya disebut dengan sel volta. Dalam reaksi redoks terjadi transfer elektron yang ditandai dengan adanya elektron yang dilepas dan elektron yang diterima. Energi yang dilepas dari reaksi redoks inilah yang kemudian dapat diubah menjadi energi listrik, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik yang berlangsung secara spontan. Berikut ini adalah contoh susunan dari sel volta. Jadi reaksi redoks dapat dirancang menjadi dua, yakni tempat untuk reaksi reduksi dan tempat untuk reaksi oksidasi. Sehingga dapat kita lihat di sini terdapat dua wadah yang terpisah. Kedua wadah ini dihubungkan melalui rangkaian luar, yaitu yang ini. Jadi dan juga rangkaian dalam yang disebut dengan jembatan garam. Nah, jembatan garam ini merupakan tabung untuk diisi agar-agar garam, misalnya KCl atau garam Na2SO4. Kemudian juga terdapat voltmeter yang digunakan untuk mengukur energi listrik yang dihasilkan. Lalu bagaimanakah proses reaksi redoks yang terjadi dalam sel volta ini? Logam tembaga atau Cu dicelupkan ke dalam larutan CuSO4, di mana larutan CuSO4 ini ion-ionnya terdiri dari Cu dan SO4 2-. Nah, selanjutnya logam Zn atau Zn dicelupkan dalam larutan ZnSO4, yang ini umumnya terdiri dari Zn dan SO4 2-. Dalam hal ini logam Zn akan melepaskan elektron dan membentuk ion Zn plus 2 bergabung dengan larutan ZnSO4. Dengan ini reaksi Zn menghasilkan Zn2+ tambah 2 elektron, di mana reaksi ini kalau kita perhatikan merupakan reaksi oksidasi karena kenaikan biloks N dari 0 menjadi positif 2. Nah, Zn di sini biloksnya 0 karena merupakan unsur bebas. Kemudian untuk Zn biloksnya yaitu positif 2. Nah, selanjutnya elektron yang dilepas oleh Zn akan mengalir dari elektron Zn ke elektroda Cu. Kemudian ion-ion Cu+ dalam larutan CuSO4 akan menerima elektron tersebut dan membentuk endapan logam, di mana Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, jika kita perhatikan reaksi ini merupakan reaksi reduksi karena Cu mengalami penurunan biloks dari positif 2 menjadi 0, sehingga reaksi total yang terjadi dalam sel volta ini adalah Zn ditambah Cu+2+ menghasilkan Zn2+ tambah Cu. Nah, kemudian dalam sel volta elektroda di mana terjadi reduksi, dalam hal ini logam Cu disebut katoda yang merupakan elektroda positif, sedangkan elektroda yang merupakan tempat terjadinya
oksidasi dalam hal ini adalah zat N yang disebut dengan anoda yang merupakan elektroda negatif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam sel volta, katode merupakan tempat terjadinya reduksi dan anoda merupakan tempat terjadinya oksidasi. Nah, kemudian dapat juga kita simpulkan bahwa jembatan garam berfungsi untuk menyetarakan kation dan anion. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.